Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, polisi akhirnya melakukan ekshumasi atau bongkar makam Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. 5 dokter forensik dilibatkan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Diiringi tangis duka keluarga, proses ekshumasi atau pembongkaran makam Afif Maulana digelar mulai pukul 8 pagi tadi. Selain keluarga, pembongkaran makam Afif di TPU Kaum Limo suku Tanah Sirah ini juga disaksikan kuasa hukum dari LBH Padang, Kapolda Sumatera Barat, perwakilan Kompolnas, KPAI hingga Komnas HAM. Jenazah Afif selanjutnya dibawa ke RSM Jamil Kota Padang untuk dilakukan otopsi. Ada 5 dokter forensik independen dari Persatuan Dokter Forensik yang dilibatkan dalam otopsi. Sementara dokter Pusdokes Polri hanya sebagai pendamping. Bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Kami hanya mendampingi saja, memperlancar kegiatannya saja, tapi semua proses kami serahkan sepenuhnya kepada dokter forensik yang menangani, dokter forensik dari Jakarta. Afif Maulana, bocah usia 13 tahun ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, awal Juni lalu. Keluarga yakin Afif dianiaya personil polisi yang hendak membubarkan tawuran. Sementara Polda Sumatera Barat menyebut Afif melompat dari atas jembatan hingga ditemukan tewas. Jalan Panjang keluarga meminta pengusutan kematian Afif Maulana akhirnya masuk di babak baru. Bongkar makam dan otopsi ulang diharapkan bisa mengungkap penyebab kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ayus melaporkan. Sementara itu, Polda Sumatera Barat mengungkapkan fakta terbaru terkait kasus meninggalnya Afif Maulana. Polisi menyebut kamera pengawas di Polsek Kuranji terkait kejadian itu telah hilang akibat lewat waktu penyimpanan otomatis. Fakta baru terungkap terkait kasus kematian Afif Maulana yang diduga tewas dianiaya polisi. Polda Sumatera Barat mengungkapkan dalam konferensi pers pada hari Minggu bahwa rekaman kamera pengawas di Polsek Kuranji yang bisa menjadi bukti kini hilang. Hilangnya rekaman karena sistem penyimpanan otomatis yang hanya berkapasitas 1 terabyte dengan durasi 11 hari. Bisa dilakukan oleh CCTV itu dengan nilai 1 terabyte itu selama lebih kurang 2 minggu atau 11 hari. Karena waktu yang bisa kami lihat itu hanya selama 11 hari, terhitung mundur dari tanggal 23 Juni itu yang bisa kami lihat hanya akhir pada tanggal 13 Juni. Sebelumnya, Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 9 Juni lalu. Berdasarkan hasil otopsi, Afif mengalami luka lecet, lebam, memar, hingga patah tulang punggung menusuk paru-paru. Selain itu, Polda Sumber juga mengumumkan bahwa penyelidikan kasus Afif telah ditutup. Namun, Polda menyebut kasus ini bisa dibuka kembali jika ditemukan bukti baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, sebelum ekshumasi digelar hari ini, keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang harus melalui perjalanan panjang. Mereka harus mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk mendesak Polri segera otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang mendatangi kantor Kontras di wilayah Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut mendesak proses ekshumasi dan otopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil otopsinya. Kita desakan kepada berbagai pihak. Pertama, kepada PDF MI
untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada otopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Dan kami, saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu, misalnya kami diminta, oh ya oke, ekshumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang. Koalisi Advokat Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Selain itu, keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, serta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas, lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya, dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim kuasa hukum 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki menjalani pemeriksaan atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana di Barreskrim Polri. Ini merupakan pemeriksaan kedua sebagai pelapor dalam dugaan keterangan palsu Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizki atau Eki. Salah satu tim kuasa hukum, Jutek Bongso, menyebut laporan dugaan keterangan palsu Ibtu Rudiana sudah memasuki tahap penyelidikan. Penyidik akan memeriksa ketujuh terpidana di lapas. Ia berharap penyidik juga akan memeriksa terlapor dalam waktu dekat. Karena laporan ini akan menjadi salah satu novum yang akan diajukan dalam permohonan PK para terpidana. Oke, Bang Yusuf, Pak Ruli, gimana hari ini? Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kami di Barreskrim bersama dengan tim
dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana. Ya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede terkait kesaksian palsu mereka. Selain itu, Saka Tatal mengaku siap membeberkan dan memberi keterangan sesuai fakta sesungguhnya di hadapan penyidik Barreskrim Polri. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Barreskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aib dan Dede. Saka Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Saka juga siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede. Pasalnya keterangan Aib dan Dede lah yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan. Iya, jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir. Saka akan ceritakan semua. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini, namun pemeriksaan kembali diundur menjadi Selasa pekan depan. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di... Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Mengaku mengantongi bukti baru atau novum pamungkas, Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina, akan mengajukan peninjauan kembali. Selain novum, pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rivaldi mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan. Rivaldi dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka. Tidak hanya Rivaldi, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki lainnya juga siap mengikuti langkah Saka dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sejumlah bukti pun disiapkan guna menghadapi persidangan. Rencana peninjauan kembali tersebut disampaikan langsung kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Jutek Bongso. Jutek mengungkapkan peninjauan kembali akan segera diajukan dalam waktu dekat. Jutek menegaskan pihaknya tak perlu menunggu hasil PK Saka yang hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. Ia menyebut telah mengumpulkan setidaknya 3 alat bukti yang akan diserahkan dalam PK nanti.
Ya, tidak hanya Rivaldi, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki lainnya juga siap mengikuti langkah Saka dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Bagaimana peluang para terpidana untuk bisa melepas jeratan hukum yang sudah dijatuhkan melalui PK? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Bapak Akhyar Salmi. Selamat malam, Pak Akhyar. Selamat malam Samuel, selamat malam penonton Sindo seluruh Indonesia. Baik, Pak Akhyar, bagaimana Anda melihat perjalanan kasus ini, terutama ketika para terpidana dan juga mungkin sudah mantan terpidana Saka mengajukan PK? Ini adalah perjalanan yang berliku bagi mereka yang merasa dirinya tidak bersalah. Jalan berliku itu adalah untuk mencari menggapai keadilan. Nah, oleh karena itu tentu semua pihak harus menghargai itu. Karena tujuan dari hukum kita adalah untuk mewujudkan keadilan itu yang tertinggi. Jadi setiap orang yang ingin mewujudkan keadilan yang menimpa diri dia harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya sesuai dengan sarana yang disediakan oleh hukum kita. Dalam hal ini adalah KUHP, yaitu tentang peninjauan kembali. Tinggal permasalahannya, apakah nanti mereka mempunyai bukti-bukti yang kuat tidak? Ada novum yang barukah? Jika ditemukan di saat tahun 2016 dulu, terungkap di dalam persidangan, mereka tidak akan dihukum. Nah, itu syarat yang pertama ada untuk novum. Yang kedua, alasan yang keduanya adalah apakah ada putusan pengadilan yang dahulu itu satu sama lain di dalam putusannya itu bertentangan. Yang ketiga, apakah ditemukan di dalam putusan yang lama yang tahun 2016 yang ingkrah sudah setelah diputus oleh Mahkamah Agung 2017 itu ada nggak kekhilafan atau kekeliruan hukum yang dilakukan oleh majelis yang memeriksa ketika itu. Ada 3 hal ini dasar bagi seseorang yang boleh mengajukan PK yang diatur dalam pasal 263 KUHP kita. Nah, ini kan tadi kalau kita dengar bahwa mereka mempunyai tiga novum. Jadi alat bukti, novum itu adalah alat bukti yang baru. Alat bukti itu yang di dalam PK ini adalah juga sama dengan alat bukti yang ada di dalam KUHP ketika tahap pertama dahulu disidangkan, yaitu yang diatur oleh pasal 184 KUHP kita. Yang pertama adalah saksi, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, yang kelima adalah keterangan terdakwa. Jadi 5 ini. Yang manakah yang 3 di antara yang 5 itu atau hanya 3 saksi? Kalau saya memperkirakan tentu bukan 3 saksi. Kalau saksi itu hanya 1 alat bukti berarti yang ada di sana. Oke, tapi terkait dengan adu kesaksian ini dan mungkin karena kan sampai saat ini yang masih diadu adalah kesaksian dari masing-masing pihak seperti itu, Pak Akhyar. Tapi siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini? Lalu apakah hal ini apakah memang ini memang harus dilalui atau tidak adil bagi korban sendiri seperti itu? Bagaimana Pak Akhyar melihatnya? Nah, kalau korban kan sudah diwakili oleh jaksa. Ya. Apakah jaksa mempunyai alat bukti juga? Tidak. Tapi yang pasti jaksa tentu akan membuat kontra memori peninjauan kembali. Posisi jaksa pada umumnya kalau dalam PK itu adalah akan membantah. Ya. Karena dia akan mempertahankan putusan yang sudah berkekuatan tetap atau inkrah itu. Nah, kalau mereka mempunyai juga alat bukti, dia juga boleh mengajukan itu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Oke. Juga nanti pihak yang korban itu yang penting kan ditemukan. Ini endingnya nanti apakah meninggalnya Vina dan Eki itu karena kecelakaan atau karena pembunuhan. Dan ditambah dengan ada ruda paksa nggak di situ. Itulah yang akan dibuktikan dulu. Nah, kalau memang ternyata ini misalnya dia adalah kecelakaan, kalau berhasil mereka mengatakan ini kecelakaan, tentu semua orang yang telah dihukum itu tidak akan dikenai hukuman. Karena dia kecelakaan itu adalah yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah orang yang membawa kendaraan. Nah, karena dikena nanti kalau ada meninggal itu karena kelalaian pasal 300
59 kalau di KUHP-nya, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas juga ada diatur di situ. Karena kelalaian kecelakaan terjadi, dia yang bertanggung jawab. Jadi bukan yang lain. Nah, kalau dalam pembunuhan, tentu kan ada pihak yang membunuh. Pihak yang membunuh inilah yang harus bertanggung jawab. Nah, sekarang siapa pihaknya? Dahulu kan ditemukan ada 11. 8 udah dipidana. Ternyata yang 8 ini mengatakan bukan dia yang melakukan. Karena ada hal-hal yang menurut mereka di saat itu suasananya mereka nggak bisa mengelakkan, kira-kira begitu gambaran umumnya. Nah, benar nggak dalil mereka itu bahwa ketika itu memang katakan dalam hal ini Rivaldi ya? Iya, betul. Dalam kasus di antara lain tadi, apakah di mana Rivaldi di saat itu namanya berbeda dengan Andika? Nah, ini kan menarik untuk diinikan nanti. Kalau memang namanya berbeda, tentu kan ada salah orang. Salah, ada kesalahan orang, terdapat kesalahan, error in persona, salah orang, tentu kan bukan itu Rivaldinya. Nah, ini ada peluang kalau memang bisa itu dibuktikan. Tapi Pak Akyar sendiri tahu ada punya ini nggak sih, mungkin punya asumsi atau mungkin praduga gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hal ini, karena pihak kepolisian pun mungkin irit berbicara, terlebih setelah kasus Peggy Setiawan yang akhirnya terbukti dia salah tangkap ini. Pak Akyar sendiri melihatnya bagaimana? Apakah sebenarnya ada yang ditutupi dalam kejadian ini atau bagaimana? Kan di dalam hukum nggak boleh kita berpraduga. Presumption of innocence nggak boleh kita berpraduga ini ada yang ditutupin atau tidak. Kadang-kadang ada hal yang belum dibuka oleh pihak yang berperkara. Itu adalah suatu strategi. Pada saatnya nanti mereka akan buka. Karena dari jauh-jauh hari kalau dia buka, lawan akan merubah strategi lagi. Karena di dalam persidangan itu ada juga, Bung Samuel, itu ada strategi-strategi juga. Nggak bisa kita polos-polos saja juga. Jadi pada akhirnya kapan kita keluarkan, ibaratnya kalau orang main kartu, kapan kartu truf itu dikeluarkan. Nah, itu dilihat timingnya nanti. Di situ ada juga ibarat main catur juga. Langkah pertama apa, tujuannya apa, lawan langkah kemana, bagaimana nanti. Kan tujuannya pasti orang yang itu adalah bagaimana sih keadilan. Keadilan tentu semua pihak merasakan mereka benar kan. Betul. Kalau itu betul. Pihak kepolisian juga merasa benar, pihak para yang perdelapan itu juga mereka merasa benar. Nah, kebenaran itu diuji, yang diberikan oleh hakim lah nanti, itulah yang kebenaran secara hukum. Betul. Pak Akyar, seberapa besar menurut Pak Akyar PK ini akan dikabulkan? Terlebih PK dari Saka dan mungkin pengajuan yang akan diadukan oleh Rivaldi juga. Tentu kalau kita lihat ya, saya nggak mau dulu mengatakan itu nanti mendahului putusan kita. Nah, kalau kita lihat latar belakang keyakinan dari penasihat hukum, tentu kan kalau nggak yakin mereka nggak akan menempuh PK. Nggak mungkin, kalau dia nggak ngelihat peluang biasanya mereka tidak akan mengajukan. Tidak akan mengajukan PK itu mereka. Jadi tentu mereka semua yang mengajukan PK dibahas oleh pengacaranya, tentu ada peluang itu. Walaupun sekecil apapun, pasti mereka melihat peluang itu. Nah, apakah peluangan yang mereka lihat itu nanti akan terwujud? Kita bersabar untuk menunggunya nanti setelah diketok oleh Hakim Agung di sidang PK ini. Baik. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini, Pak Akyar. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Salam sehat, Pak Akyar. Sama-sama. Terima kasih, Bung Samuel. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, baliho bergambar Andika Perkasa mulai bermunculan di tepi jalan Kota Semarang. Nama Andika Perkasa muncul di internal PDIP untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024.
Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024, baliho bergambar mantan Panglima TNI Andika Perkasa bermunculan di tepi jalan Kota Semarang. Satu di antaranya dipasang di tepi jalan Brigjen Katamso Kota Semarang yang berjarak 100 meter dari kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Pada baliho tersebut, Andika mengenakan baju berwarna hijau dengan garis dan corak kotak hitam. Tidak terdapat nama Andika di baliho tersebut, namun hanya tertulis Banteng Perkasa. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa diprediksi akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Meski hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan calonnya, namun Andika menjadi kader terkuat partai. Kelihatannya ada kemungkinan besar, tapi ini belum putus, tapi ada kemungkinan besar Pak Andika Perkasa. Nah, itu yang belum. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa pun mengaku siap jika diminta maju Pilgub Jawa Tengah. Meski belum mendapat rekomendasi partai, namun baliho Andika Perkasa yang bermunculan ini seolah-olah menjadi sinyal majunya Andika di kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Irjen Kementerian Perdagangan, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi mengisyaratkan dirinya siap maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya pemimpin yang baik tidak pernah pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Ishkarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Lutfi berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun mengisyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Kalau siap itu begini, jadi intinya begini, saya itu baru tadi malam bisa sambut, jadi kalau jawab berat, saya intinya begini, pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja, tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi Gubernur Jawa Tengah. Itu jawaban saya. Seperti diketahui, nama Ahmad Lutfi santer dikaitkan dengan Pilkada Jawa Tengah. Dukungan dari parpol seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI, serta organ-organ relawan terus mengalir, mendorong mantan Kapolres Batang itu maju berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. DPP Partai Golkar menerbitkan 10 surat rekomendasi dukungan untuk bakal pasangan calon pemilihan gubernur 2024 dan 278 calon kepala daerah di Pilkada untuk kabupaten kota. Hingga saat ini Golkar sudah menerbitkan 22 surat rekomendasi dukungan kepada Cagup dan Cawagup pada pemilihan gubernur 2024. Selain itu, Golkar juga menerbitkan surat dukungan kepada 209 calon bupati, wakil bupati, maupun calon wali kota, wakil wali kota dalam Pilkada 2024. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya masih akan mengumumkan dukungan kepada Cakada yang akan bertarung di Pilkada 2024 pada 18 Agustus. Ada beberapa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, langkah Anies maju dalam Pilkada Jakarta terancam lantaran minimnya dukungan partai. Sementara Ridwan Kamil akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Hingga hari ini, baru PKS yang menyatakan mengusung Anies. PKS pun mengunci duet Anies Sohibul Iman. Namun, PKS berpeluang menarik dukungannya. Lantaran hingga batas waktu yaitu 4 Agustus, Anies belum mendapat dukungan partai lain. Sementara PKB dan Nasdem belum memberikan surat rekomendasi. Hal ini membuat peluang Anies merebut Jakarta 1 semakin sulit. Sementara PDI Perjuangan hingga kini belum putuskan dukungannya. Anies peluangnya agak sulit, berat untuk bisa berlayar. Karena memang partai-partainya sudah diborong. Dengan koalisi jumbo,
dengan koalisi super ya, yaitu Kim Plus itu. Ya kalau Kim Plusnya itu kompak ya bersatu, maka hanya akan menyisakan PDIP. Dan PDIP di daerah khusus Jakarta tidak punya golden ticket, tidak punya karpet merah, artinya belum cukup untuk maju mengusung kandidatnya sendirian. Ketiga partai ini pun berpeluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Jumbo, Kim Plus berencana mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Dengan peta politik ini, kemungkinan calon tunggal melawan kotak kosong semakin menguat. Ridwan Kamil menjadi satu-satunya calon yang telah mengantongi cukup kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bakal calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih percaya diri jalannya menuju Pilkada Jakarta masih terbuka, meskipun di tengah ketidakpastian partai yang akan mengusung. Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus berpotensi menjegal langkah Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai-partai yang tadinya sudah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan seperti PKS, PKB, dan juga Nasdem beramai-ramai memberikan sinyal bahwa mereka bisa saja berpaling dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun Anies Baswedan mengaku masih optimis dan percaya diri jalannya menuju Pilkada masih terbuka sebab hingga saat ini semua masih bersifat spekulasi. Sekalian yang bergerak di luar sektor. Enggak, itu semua kan spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Sama. Setiap, tentu kalau bicara tentang apa ya, komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju mulai membahas siapa sosok yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Jakarta. Kaisang Pangarep menjadi salah satu sosok kuat maju mendampingi RK. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menjadi salah satu sosok kuat yang akan diajukan menemani Ridwan Kamil di Jakarta. Rencananya hari ini Kim akan mengumumkan Bacagub dan Bacawagub di sejumlah daerah, salah satu dia di Jakarta. Muncullah nama Pak Kaisang dari PSI, kemudian kita mengusulkan tambahan namanya Pak Yusuf Hamka, kemudian PAN waktu itu mengusulkan Ibu Zita, ya. Nah, saya waktu itu mendorong, kan ada Gerindra namanya Pak Ariza Patria gitu. Nah, nanti nama-nama itu mungkin juga termasuk yang akan digodok di dalam pembahasan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya Pak Ridwan Kamil. Bersama dengan partai politik yang berada di Koalisi Indonesia Maju maupun yang nanti akan bergabung. Kaisang pun menyanggupi jika diminta maju dalam Pilkada mendatang. Bahkan Kaisang siap melawan dominasi Anies Baswedan di Jakarta. Kalau saya pribadi diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Selain Kaisang, sejumlah nama juga diajukan dalam pertemuan Kim Plus. Namun keputusan akhir Bacawagub nantinya sudah atas persetujuan Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, fenomena kota kosong digadang-gadang akan mewarnai Pilkada Jakarta. Gerakan Koalisi Indonesia Maju Plus dikabarkan akan membentuk koalisi gemuk untuk usung satu pasangan calon. Benarkah pembentukan Kim Plus untuk memuluskan jalan RK Kaisang di Jakarta? Kita akan bahas lebih dalam malam ini bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Mas Pipin Sopian. Mas Pipin, selamat malam, Mas Pipin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu Bang Pangi Caniago selaku pengamat politik, namun kami masih akan mencoba menghubungi beliau. Bang. Sudah masuk? Sudah. Bang Pangi, selamat malam, Bang Pangi. Malam, Bang Riza, Bang Pipin. Salam sehat. Abang-abangku, ini saya ingin ke Bang Riza dulu. Bang Riza, dugaan yang tadi sudah kita lihat akan ada Kim Plus. Apakah hal tersebut benar adanya atau seperti apa, Bang? Bang Riza, boleh di-unmute, Bang Riza? Jadi terkait Kim, sebagaimana sudah sering saya sampaikan, memang partai di Koalisi Indonesia Maju berusaha sedapat mungkin dapat memenangkan kontestasi pilkada di seluruh Indonesia. Dan sedapat mungkin kami kompak dengan seluruh partai politik yang ada di Kim untuk mengusung pasangan calon yang sama. Namun demikian, fakta realitasnya tidak semudah itu. Ada 545 pilkada di Indonesia. Banyak juga di beberapa daerah, bahkan Kim berkoalisi dengan partai non-Kim, umpamanya dengan PKS, dengan PDIP, dengan Nasdem, dengan PKB, P3, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga di beberapa daerah, Kim justru berkompetisi sesama Kim. Umpamanya di Banten, Gerindra punya calon, Golkar punya calon, ya sudah sepakat masing-masing ingin tampil berkompetisi secara sehat. Seperti saya maju di Wali Kota Tangerang Selatan, berkompetisi dengan Golkar, saya dari Gerindra. Nggak apa-apa, semuanya ini baik dan sehat, inilah demokrasi kita. Begitu juga di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta. Alhamdulillah sampai hari ini DKI Jakarta Kim solid ingin mengusung satu nama pasangan calon, yaitu calon gubernurnya adalah Kang Ridwan Kamil, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dasko beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Kim solid mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode ke depan. Dan alhamdulillah tidak hanya Kim, ternyata ada partai lain yang juga di luar Kim ingin bersama-sama dengan Kim mengusung Ridwan Kamil. Itulah sebabnya Pak Dasko menyampaikan di beberapa kesempatan lalu Kim Plus akan mengusung Ridwan Kamil ke depan. Siapa itu plusnya? Ya nanti yang jawab biar Pak Dasko, pimpinan partai di DPP, saya Ariza Patria, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, tugasnya melaksanakan apa yang diputuskan oleh DPP, Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, semua jajaran partai di pusat untuk mengusung, mendaftarkan, mengawal dan memenangkan Pak Ridwan Kamil di Jakarta dengan wakilnya nanti dengan seluruh jajaran partai yang berkoalisi di Kim dan plus di luar Kim yang bergabung juga bersama-sama nanti mendaftarkan, memperjuangkan dan memenangkan pasangan Pak Ridwan Kamil dengan wakilnya nanti untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur 2024-2029 ke depan. Oke, Bang Riza, kalau dulu, bukan kalau dulu, tapi kalau kemarin PKS sempat mengatakan kalau mendukung Anies harus ada calonnya harus dari PKS. Ini Gerindra mendukung Kang Ridwan yang notabene dari Golkar. Kenapa tidak mengajukan calon sendiri dari Gerindra, Bang Riza? Mungkin Bang Riza kan sempat digadang-gadang jadi wakil, Bang Riza. Jadi yang pertama, semua partai politik yang ada tidak hanya di parlemen, tapi di luar parlemen ingin kader-kader terbaik tampil dalam berbagai kontestasi. Dalam pilpres, sebagai capres, cawapres, dalam pilkada, gubernur, wakil, sampai juga bupati wakil, wali kota wakil, itu semua keinginan semua partai, keinginan semua kader. Ya. Termasuk di DKI Jakarta.
Ya, di Gerindra kami mengusulkan 4 nama, ada Mas Budi, ada Mbak Sarah, ada Mbak Rani, ada saya sendiri. PAN juga mengusulkan, ada Mbak Zita, ada Mas Eko. Di Demokrat mengusulkan Pak Heru PJ, kemudian Mas Mujiono Ketua DPD. Begitu juga di PSI, ada Mas Kaesang. Jadi semua partai-partai yang ada, begitu juga Golkar, ada 4 nama, Pak Jaki awalnya dengan Pak Ridwan Kamil, tambah lagi Erwin Aksa, tambah lagi Abah Alun. Jadi inilah demokrasi kita, semua partai ingin mengusung kader-kader terbaiknya. Namun demikian, karena nama yang harus diusulkan hanya 1 nama gubernur dan wakil gubernur, tentu kita semua harus membuat hitungan dan kalkulasi. Akhirnya Partai Gerindra melalui Pak Dasko sudah menyampaikan kami mengusulkan Kang Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta, yang kebetulan juga sudah diberi tugas oleh Golkar untuk di Jabar dan di DKI. Kami melihat Kang Ridwan pantas, cocok, berpeluang dan bisa memajukan Jakarta lebih baik lagi ke depan, lebih maju lagi. Itulah sebabnya Partai Gerindra, sampaikan Pak Dasko, mengusulkan Ridwan Kamil yang kebetulan kader Golkar. Siapa wakilnya? Nah, nanti semua partai, termasuk partai dalam koalisi, silahkan menyampaikan. Partai di luar KIM, termasuk PKS tadi kalau mau bergabung, PDIP, Nasdem, PKB, semua yang ingin bergabung, boleh mengusulkan nama wakil? Boleh. Masyarakat siapa juga boleh. Inilah demokrasi. Nanti pada akhirnya pimpinan partai yang berkoalisi dengan KIM, dengan plusnya nanti tentu akan memutuskan 1 nama siapa yang akan menjadi wakil gubernur Ridwan Kamil. Saya kira itulah demokrasi kita yang kita hormati. Yang paling penting adalah ke depan pilkada ini berlangsung dengan damai, adil, dan hikmat, dan terpilih putra-putra terbaik bangsa. Baik, Kang Pipin seperti apa Kang Pipin? Apakah benar berarti PKS dan juga partai lainnya yang di luar Koalisi Indonesia Maju akan bergabung? Baik, terima kasih. Saya kira kami tentu ya mempertimbangkan berbagai opsi yang ada. Setelah 40 hari kami berikhtiar untuk mewujudkan pasangan Anies dan Sohibul Iman bisa berlayar di Jakarta. Kami berikhtiar untuk membangun komunikasi dengan partai-partai politik, ya termasuk ada Nasdem, PKB, salah satunya juga PDIP, supaya kita bisa punya calon yang punya elektabilitas yang tinggi, punya rekam jejak yang tinggi, dan punya rekam gagasan prestasi Mas Anies Baswedan selama kemarin memimpin di Jakarta. 40 hari itu sudah berlalu dan kami kemarin tanggal 4 Agustus sudah menyampaikan bahwa kami harus memberikan deadline kepada Mas Anies supaya apakah bisa nggak melengkapi dari total 22 kursi yang dibutuhkan. PKS punya 18, masih kurang 4. Nah kami meminta Mas Anies supaya melengkapi 4-nya itu. Dibantu oleh PKS dan juga kita harapkan bahwa itu bisa keluar SK dari partai-partai calon mitra koalisi, dan sampai saat ini baru ada 1 SK hanya dari PKS dengan 18 kursi, artinya masih kurang 4 kursi. Nah ketika kami mendengar informasi bahwa partai-partai yang lain tidak jadi mendukung Pak Anies, ya sebagaimana Bang Sahroni pernah menyampaikan warning seperti itu, juga Pak Jazilur dari PKB juga menyampaikan hal yang demikian. Tentu kami akan mempertimbangkan apakah akan memberikan perpanjangan waktu kepada Mas Anies supaya bisa melengkapi 4 kursi kekurangan itu sehingga genap bisa berlayar, atau kami mencari opsi yang lain, mempertimbangkan opsi yang lain supaya kita bisa berlayar dan bisa menang. Oke, tapi berarti sampai saat ini opsi untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju biar menjadi KIM Plus seperti itu masih terbuka, Kang Pipin? Ya tentu komunikasi itu kami jalankan di berbagai pilkada, itu juga yang kami lakukan. Jadi tidak ada harga mati, semuanya dipertimbangkan yang terbaik. Kan calon itu sebaik-baiknya calon, kalau misalnya tidak mendapatkan akseptabilitas, tidak mendapatkan SK dari partai politik, maka tidak bisa berlayar. Ketika kami paham bahwa PKS hanya 18 kursi kurang 4, kami ajukan silakan sisanya dilengkapi, ternyata sampai saat ini belum ada, maka tentu kami harus mempertimbangkan opsi yang lain yang mungkin bisa lebih bisa berlayar ke depan. Baik, Mas
Mas Pangi. Ya, Bang Samuel, siap. Koalisi Indonesia Maju Plus, ada wacana seperti itu. Bagaimana Mas Pangi melihatnya? Ya, Bang Samuel, apa plusnya ini kan menarik ya. Mungkin yang tahu nanti Bang Dasko sama Reza yang tahu nih plusnya ini apakah PKB atau PKS atau Nasdem gitu yang akan menambah plus ini. Itu nggak tahu. Itu rahasia juga sampai sekarang menjadi kita tunggu-tunggu juga plus ini yang mana. Yang kedua adalah kemungkinan Anies bisa gagal berlayar. Ya. Kalau misalnya dari 3 partai ini tidak teguh tidak teguh pendiriannya pada prinsip-prinsip demokrasi, artinya tidak membiarkan terjadinya kotak kosong, artinya memberikan ruang pertarungan biar kalah dalam pertarungan gelanggang nggak masalah. Tapi yang jadi problematik adalah, complicated adalah tidak bisa masuk ke gelanggang. Jangankan menang, berlayar pun tidak bisa. Nah ini yang akan menjadi problematik. Misalnya nih, kalau misalnya tinggal hanya PDIP, itu pun nggak bisa. Masih kurang. Kalau tinggal PKS juga nggak bakal bisa, karena PKS masih butuh 4 lagi. Kecuali sudah ada barter yang terjadi, misalnya PSI diusung di Bobi di Medan oleh PKS, tapi tolong dong Jakarta harus ada juga kepastian tambah 4 kursi untuk supaya berlayar pasangan Anies Sohibul, itu mestinya bisa terjadi. Mestinya PKS nggak usah pusing kalau memang udah deal dari awal gitu. Artinya di injury time last minute kapal ini dipastikan berlayar. Tapi kan sejauh ini orang masih menjadi rahasia ilahi juga ya. Apakah betul memang Anies akan berlayar atau tidak gitu. Jadi dengan ada indikasi gelagat-gelabat bau-bau amis ya, sebenarnya bukan amis juga, tetapi ini kan kegagalan Anies juga dalam lobby-lobby komunikasi politik untuk mengamankan partai politik, untuk meyakinkan menambah 4 kursi lagi. Kan PKS sudah mengasih nih 18 kursi. Tolong Anies cari 4 kursi misalnya. Tapi Anies ternyata belum berhasil juga untuk mendapatkan 4 kursi tambahan. Nah artinya saya juga mengindikasikan ada sinyal-sinyalnya intensitas arah akan ada kotak kosong ada. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sudah ada gelagat-gelagat ke sana. Misalnya, kenapa Ridwan Kamil begitu percaya diri maju di Jakarta? Bang Reza bilang tadi karena elektabilitasnya bagus. Beliau ingin punya challenge baru, tantangan baru. Beliau juga putra terbaik bangsa, pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur. Jadi artinya punya kans untuk bisa terpilih di Jakarta. Tapi elektabilitas per hari ini, elektabilitas Ridwan Kamil juga belum leading sebenarnya. Masih di bawah elektabilitas Anies dan misalnya Ahok, setahu saya, atau Ridwan Kamil masih leading tapi tidak potensial menang per hari ini. Trennya ada, kemenangan itu pasti ada. Setiap orang pasti punya tren, punya potensi. Nah, yang kedua adalah ada nggak misalnya persepsi publik mengatakan Ridwan Kamil tidak begitu percaya diri, dia hanya ingin memastikan ranjau-ranjau di Jakarta ini harus dibersihkan dulu. Nah, politik ranjau di Jakarta yang perlu dibersihkan sehingga Ridwan Kamil sangat level confident maju di Jakarta. Ini bukan demografi beliau, bukan grassroots beliau, ini tantangannya berat. Tapi bagi Ridwan Kamil, saya level confident, saya maju ke Jakarta, tapi tolong ranjau-ranjau politiknya dibersihkan dulu. Misalnya apa ranjau politiknya? Saya ingin memastikan PKS mengusung saya, satu misalnya ini ya. Saya yang kedua ingin memastikan Kaisang jadi wakil saya. Poin. Yang ketiga, saya ingin memastikan bertarung berkontestasi tanpa Anies. 3 kepastian. Atau yang keempat, kalau saya kalah nanti saya jadi menteri atau gimana. Karena dalam politik selalu tidak ada yang namanya pertaruhan dan perjudian. Yang ada adalah garansi bagaimana masa depan saya, ada nggak jaminan ke depannya seperti apa. Ada kepastian, pasti politisi minta itu. Nah, mengapa kemudian Ridwan Kamil begitu percaya diri maju ke Jakarta? Bisa iya karena dia potensi menang. Mau dengan Anies bertarung siap, Ridwan Kamil bertarung dengan Ahok siap, atau dengan siapapun Ridwan Kamil akan sangat confident bertarung dengan siapapun. Kenapa? Karena Anies didukung oleh Koalisi Indonesia Maju plus ditambah oleh kekuasaan yang cukup kuat juga gitu. Ridwan Kamil maksudnya ya? Iya, ada Ridwan Kamil. Jadi memang Jakarta, poin terakhir gini Bang Samuel, kita ingin menghadapkan kalau memungkinkan ketua umum partai, sekjen partai, elit-elit penentu sentral di partai politik untuk penuh kehati-hatian, deliberatif, untuk memberikan menu varian yang beragam ke masyarakat.
Jangan sampai menu kotak kosong. Baik. Karena kalau disiapkan menu varian yang beragam kepada masyarakat, kemudian masyarakat akan memilih pilihan yang disajikan oleh partai politik dengan menu. Nah, kalau pilihan menu yang disajikan oleh partai politik kepada masyarakat adalah pilihan menu terbatas antara Ridwan Kamil dengan kotak kosong atau Ridwan Kamil dengan bagaimanapun, tetapi ini kan merusak tradisi kualitas demokrasi. Bisa iya, bisa tidak. Tapi ada juga mengatakan terakhir begini, kotak kosong itu juga demokrasi katanya gitu. Kenapa? Karena kalau nggak suka dengan calonnya, pilihlah kotak kosong karena itu juga pilihan rakyat. Ada juga statement seperti itu. Baik, tahan dulu Bang Pangi, kita masih akan kembali. Bang Riza, saya ingin bertanya apakah benar peluang RK dan Kaesang akan maju di Jakarta nanti, tapi ditahan dulu. Bang Riza, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan masih bersama para narsum, Bang Riza, Mas Pin dan juga Mas Pangi. Bang Riza, masih bersama kami Bang Riza? Bang Riza? Bang Riza, ini tadi pertanyaan saya, bagaimana peluang RK akan digandengkan dengan Kaesang seperti itu? Apakah memang wacana itu sudah ada? Lalu satu lagi, punten banget Bang Riza, tapi memang ada isu yang beredar bahwa penarikan partai-partai lain ke Koalisi Indonesia Maju karena ada gula-gula jatah menteri seperti itu. Ada konfirmasi nggak terkait hal ini Bang Riza? Jadi yang pertama terkait Mas Kaesang posisi sama dengan kader-kader partai lainnya. Seperti yang kita ketahui, yang pertama terkait Mas Kaesang sudah menyatakan akan maju dalam kontestasi pilkada. Di mana ya dulu kan banyak, Depok, di Bekasi, Solo, di Jateng, di Jakarta, yaitu kewenangan dari Mas Kaesang dan Partai PSI. Kami menghormati. Belakangan ya tinggal di Jawa Tengah dan di DKI. Mas Kaesang memang keliling terus di Jakarta. Tapi surveinya luar biasa di Jawa Tengah, bahkan sampai ranking 1. Nah, kita tunggu saja nanti keputusan kan pada Pak PSI, pada Mas Kaesang sendiri keinginan ini gimana, apakah di Jawa Tengah, apakah di Jakarta. Tapi di Jakarta kan posisinya sudah jelas bahwa Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur. Jadi Mas Kaesang kan peluangnya tinggal sebagai wakil. Bagaimana di Jawa Tengah? Ya silakan. Gerindra sendiri dengan Golkar dan beberapa partai sudah mengusung Pak Ahmad Lutfi mantan Kapolri sebagai calon gubernur. Berarti posisi peluangnya sebagai wakil. Namun demikian semuanya ya kembali pada PSI, Kaesang dan partai-partai koalisi lainnya. Jadi calon gubernur di DKI sudah diputuskan oleh Kim, bahkan Insya Allah Plus, Kang RK. Wakilnya nanti akan diputuskan bersama setiap partai politik, mulai dari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PSI, dan koalisi Kim, dan partai-partai lainnya non-SIP, bahkan juga partai Kim juga punya hak yang sama, termasuk PKS. Mau mendukung siapapun kalau menjadi bagian daripada pasangan sebagai calon gubernur atau wakil, itu hak PKS. PDIP juga begitu. Ingin kalau mendukung pasangan calon, ingin kalau nggak gubernur sebagai wakil, itu silakan, itu hak semua partai politik. Itulah partai-partai di mana-mana selalu berusaha ingin kader terbaiknya dengan berbagai argumentasi tampil sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Bagaimana dengan Jakarta? Ya sekali lagi, Jakarta sementara ini sampai hari ini tidak berubah. Seperti sampaikan Pak Dasko adalah Kang Ridwan Kamil yang akan diusung oleh Kim, bahkan Kim Plus. Siapa plusnya ya nanti akan diumumkan. Siapa wakilnya nanti pada waktunya akan diumumkan. Bisa saja Mas Kaesang, bisa saja dari PKS, bisa saja dari PDIP, dari Gerindra, dari PAN, dari Demokrat, dari PSI dan lain sebagainya. Ya pokoknya semua serba mungkin dalam politik ini. Nanti kita lihat pada waktunya. Saya tidak ingin mendahului. Saya kader yang patuh dan taat. Saya sendiri tugaskan sebagai calon wali kota di Tangsel. Saya laksanakan sebaik mungkin. Pimpin petunjuk urusan partai yang harus saya laksanakan. Begitu Jakarta, siapapun nanti yang diusung, kami sebagai DKI Jakarta sebagai ketua jajaran akan memperjuangkan dan memenangkan sebagaimana Pak Prabowo Gibran menang di DKI Jakarta. Nanti juga Kang RK dengan wakilnya insya Allah akan menang di DKI Jakarta. Saya dengan jajaran akan berjuang sekuat tenaga untuk memastikan kemenangan Kang RK dengan wakilnya nanti. Baik, Bang Riza, tadi pertanyaan saya selanjutnya terkait dengan punten nih ada gula-gula jatah menteri.
untuk mendukung RK. Seperti apa, Bang Riza? Ya silakan, apa yang disampaikan oleh Mas Pangi, itulah yang namanya pengamat. Kenapa? Pengamat itu yang pertama punya kebebasan berpendapat. Tuh, kalau saya kader partai, jangankan tidak tahu, tahu pun tidak bebas menyampaikan karena haknya ada pada pimpinan partai. Dan sebagai ketua DKI Jakarta Gerindra punya batasan-batasan yang bisa sampaikan ke publik. Walaupun mungkin saya dengar dan tahu. Kalau Mas Pangi bebas, mau bicara apa aja bebas. Dan kedua, menyampaikan Mas Pangi itu biasa. Dalam politik itu apalagi pengamat selalu membuat kalkulasi, selalu berpikirnya dalam politik ini tidak ada makan yang gratis kan begitu. Silakan saja dapat pengamat itu, wah kalau Kang Ridwan pasti jadi, kalau nggak jadi begini begitu, itu hak partai politik yang bergabung nanti seperti ini akan begini akan itu hak, tapi yang pasti semua kita duduk bersama partai punya tujuan yang besar. Apa tujuan besar? Ingin bahwa bangsa ini, Indonesia ini menjadi negara yang adil, makmur, yang maju, masyarakat sejahtera, aman. Itulah apa yang dikampanyekan Pak Prabowo agar Indonesia menjadi negara yang besar, negara maju, sejahtera, dan membanggakan, berjajar dengan negara-negara besar di dunia. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang kita banggakan bersama, dipimpin oleh Pak Prabowo Gibran. Amin. Kang Pipin, seperti apa Kang Pipin terkait dengan hal yang disampaikan oleh Mas Pangi sendiri tentang bahwa sangat disayangkan mungkin kalau nanti memang asumsi atau isu-isu PKS, PKB, Nasdem berpindah ke Kim menjadi Kim Plus, lalu akan melawan kota kosong RK dan siapapun nanti wakilnya. Sebetulnya ada dua hal yang berbeda ya ketika kita bahas pilkada dan koalisi ke depan pemerintahan, itu dua hal yang berbeda. Kami melihat bahwa saat ini kalau PKS pertimbangannya sebetulnya 40 hari mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman supaya bisa berlayar, dan ketika tidak ada respon dari partai-partai yang lain, tentu kami harus mempertimbangkan opsi yang lain. Sehingga ketika ada tawaran untuk bisa membangun komunikasi dengan partai lain, tentu kami akan pertimbangkan tawaran-tawaran itu. Karena kita mengusung calon yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Kami 18 kursi tidak punya kemewahan untuk mendukung sendiri Mas Anies Baswedan. Tetapi ketika tidak ada yang lain yang mau mengusung secara resmi ya, karena bagaimanapun partai politik ketika mengatakan saya mendukung tetapi tidak ada SK-nya, maka itu belum mendukung. Karena sampai saat ini sebetulnya kalau dalam pilkada itu biasanya ada tiga surat. Satu namanya surat tugas, dua surat rekomendasi, dan yang ketiga adalah surat penetapan SK. Dan kami sudah pada tahap SK penetapan. Tetapi sampai saat ini karena masih kurang 4 kursi, tentu pilihan yang lain yang akan kami lakukan adalah mempertimbangkan opsi yang lain. Sudah ada tawaran, Kang Pipin, untuk dukung RK dari Koalisi Indonesia Maju? Ya, sebagaimana di pilkada yang lain, tawar-menawaran itu sudah lama, dan tentu kami sekali lagi akan pertimbangkan dan terima kasih atas tawaran itu, dan kami akan bermusyawarah dan mempertimbangkan apakah tawaran itu akan memberikan maslahat kepada masyarakat Jakarta atau tidak. Dan saya kira komunikasi akan terus kami jalin dengan berbagai pihak ya. Dan saya sampai terakhir kemarin masih komunikasi dengan Nasdem, PKB, termasuk dengan PDIP untuk memastikan apakah masih memungkinkan berlayar atau tidak. Kalau misalnya opsi untuk mendukung Mas Anies ini tidak memungkinkan, maka kami tentu sekali lagi dengan kerendahan hati akan mempertimbangkan opsi lain. Salah satu yang mungkin terjadi adalah mendukung calon yang dari Kim. Oke, baik. Bang Pangi, seperti apa Bang Pangi melihatnya? Ya, kalau apa yang disampaikan Kang Pipin tadi, kemungkinan PKS kalau memang nggak memungkinkan lagi menyerah, kemudian kapal ini nggak bisa berlayar bersama Anies karena Anies nggak bisa mencari 4 kursi lagi, kekurangan itu,
Ya artinya bukan tidak mungkin dalam politik PKS akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju Plus. Atau Bang Panggi, dengan bisa nggak bisa jadi PKS gabung sama PDIP seperti itu? Nah artinya penyelaman demokrasi itu sebenarnya PDIP. Cuma kan begini, mau nggak PDIP itu mengalah sedikit soal mengendorkan soal latar belakang soal historis ideologis itu kan? Nah kalau itu mau mengalah sedikit mundur ke belakang, sebenarnya PKS sama PDIP itu memungkinkan lah untuk membuat kapal ini berlayar gitu. Cuma kan persoalannya PDIP masih belum mau mengalah kan untuk soal-soal itu. Nah kalau PDIP mau ngalah sedikit saja, ini artinya tidak jadi kotak kosong. Nah itu artinya kita berikan hormatlah kepada PDIP, artinya memberikan ruang kontestasi gelanggang yang ada, yang setara, equality. Siapapun bertarung, kalah menang itu biasa, tetapi ada pertarungan yang sangat kompetitif, yang sangat dinamis, bukan dikalahkan di luar gelanggang, itu nggak fair, tapi kalah di dalam gelanggang itu biasa saja. Nah itulah yang kemudian kita berharap PDIP mau mengalah, mengendorkan historis ideologinya itu, mencari persamaan koalisi basis lain, yaitu basis official seeking, mencari kekuasaan, bagaimana pragmatisme menang dalam politik, kemudian mungkin basis lem perekat koalisi persamaan kepentingan programatik atau persamaan kepentingan pada basis kinerja atau isu-isu lain gitu. Nah kalau itu pun tinggal PDIP berarti udah nggak memungkinkan. Kalau tinggal PKS juga tidak memungkinkan. Kita nggak tahu kan ada partai-partai lain seperti PSI, ada Demokrat, ada partai-partai kecil lain mau nggak untuk menyelamatkan supaya kita janganlah anomali juga kalau kotak kosong ini gitu. Walaupun memang ada juga mengatakan kotak kosong itu juga pilihan rakyat gitu. Kalau kotak kosongnya menang. Baik, tapi bukan hal yang ideal seperti itu ya Bang Panggi ya. Yes, persis Bang Samuel. Baik, terima kasih Bang Riza, Kang Pipin dan juga Bang Panggi telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kita tunggu kalau nggak salah 27 sampai 29 Agustus ya pendaftaran pilkada nanti. Kita tunggu perkembangannya dari tiap-tiap partai. Salam sehat semuanya, selamat malam. Malam. Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto menyatakan Istana Baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara HUT ke-79 RI. Dirinya juga memastikan infrastruktur jalan menuju IKN telah rampung untuk dilintasi. Nantinya Balikpapan, Pulau Balang IKN bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Sementara bangunan kantor aparatur negara dan fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan. Tata upacara militer dalam pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN juga akan sama seperti di Jakarta, termasuk dentuman meriam dan flypass pesawat tempur. Ini juga hampir persis sama kegiatan-kegiatan itu. Di luar tanpa upacara militer juga ada ubadui. Jadi sama seperti yang dilaksanakan di Jakarta, hanya perbedaannya adalah detik-detik proklamasi dilaksanakan jam 11. Pada 17 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera di IKN. Pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN akan menjadi simbol kepindahan ibu kota. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada tenaga kesehatan TNI yang akan menjalankan misi kemanusiaan di Timur Tengah. Hasil koordinasi Kemhan dengan pihak Uni Emirat Arab menugaskan 40 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis dan tenaga kesehatan dari 3 matra TNI. Dari jumlah tersebut, 15 orang ditugaskan ke rumah sakit lapangan di Rafah. Selebihnya akan dikirim ke rumah sakit terapung di El Arish, Sinai, Mesir. Tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan latihan pratugas dari Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI selama 5 hari sebelum keberangkatan. Keberangkatan kedua akan dilakukan apabila situasi rumah sakit lapangan aman bagi personil Indonesia.